Penghargaan dari Legiun Veteran Republik Indonesia, bukan hadiah cuma-cuma, melainkan hasil dari perjuangan berjangka panjang, sebagai perwujudan mimpi besar dari seorang bocah yang dilahirkan dari Desa Senyiyur, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini sebetulnya saya hakikat saya waktu cari nama Yosudarso dan Bung Tomo. Saya ingin berbuat hidup saya, berbuat kepentingan, mengorbankan diri kepentingan umum. Ini hari tercapai, tapi masih koma, saya yakin, karena bangsa kita sedang diperlukan. Tidak ada larangan bagi seluruh anak bangsa boleh menyatakan sebagai pejuang, selama jiwa raganya secara utuh dipersembahkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ada pejuang yang memang pantas diberikan penghargaan sebagai pejuang pembela negara, dan siapa saja yang berhak dan pantas disebut sebagai veteran bukan hasil pencitraan, rekayasa yang diperjualbelikan atas nama kepentingan kehormatan seseorang, dan fungsi veteran harus diletakkan pada tempat yang tepat. Kenapa ada kata veteran yang sering kita dengar dan diucapkan? Veteran berasal dari bahasa Latin, berarti fetus, tua dalam terjemahan Indonesia. Veteran adalah sebutan kehormatan bagi seseorang yang pernah memiliki pengalaman di bidang militer ataupun dalam penegakan hukum. Secara umum veteran terdiri dari 3 tingkatan. Veteran pada tingkatan tinggi adalah para mereka yang turut serta dalam berjuang angkat senjata di medan pertempuran melawan kaum penjajah demi memperebutkan kemerdekaan seutuhnya. Veteran pada tingkatan kedua yang layak menerima adalah mereka para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Sebagai contoh, ketika Indonesia sudah dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, berapa bulan kemudian terjadi agresi tentara sekutu, pecah perang tanggal 10 November tahun 1945, meletus di kota Surabaya, Bung Tomo bersama are-are Surabaya. Di kemudian hari, mereka sangat layak dengan sebutan para veteran disebabkan mempertahankan kemerdekaan. Contoh lain yaitu para tentara yang turut memperjuangkan keutuhan negara dari rongrongan kaum berideologi anti beragama alias komunisme, menumpas gerakan PKI sampai ke akar-akarnya, mengingat Indonesia negara yang beragama, apapun agamanya, pokoknya negara yang sebebas-bebasnya beragama, toleransi wajib ditegakkan, agama yang menyesatkan umat wajib dimusnahkan. Nah, sedangkan untuk sebutan veteran pada tingkatan ketiga adalah mereka yang turut berjuang untuk membela kepentingan bersama bangsa-bangsa yang menjadi sekutunya atau membela kepentingan politik tertentu negaranya. Lantas pensiunan tentara yang sama sekali tidak pernah ikut berjuang dalam berperang, tidak mendapat predikat veteran, hanya layak mendapat sebutan purnawirawan. Dengan tingkatan sebutan veteran, tidak menjadikan harga mati. Tentu diperlukan perubahan yang disesuaikan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kesepakatan, musyawarah demi menciptakan tujuan utama dalam meraih kemerdekaan, yang lantas di kemudian hari, muncul penghargaan yang diterbitkan oleh negara. Sebagai salah satu contoh adalah Haji Muhammad Yos Sutomo beberapa tahun yang lalu menerima anugerah kehormatan dari Legiun Veteran Republik Indonesia, tentu dengan pertimbangan yang kuat dan dapat dipercaya. Bye.
Alhamdulillah pagi menjelang ini kita dapat bersama-sama kumpul di rumah Bapak Haji Muhammad Yosono dalam rangka acara penyerahan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia LTRI tahun 2021. Adapun susunan acara yang sudah disusun oleh Markas Legion Veteran Republik Indonesia, pertama pembukaan, kedua kata sambutan Ketua Mada Kalimantan Timur, ketiga penyerahan bintang Legion Veteran Republik Indonesia oleh Ketua Mada Provinsi Kalimantan Timur, keempat kata sambutan Bapak Haji Muhammad Yosono selaku penerima penghargaan, kelima pembacaan doa, dan keenam penutup. Marilah kita dengan membaca Bismillah kita mulai acara penyerahan bintang Legion Veteran Republik Indonesia tahun 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini. Yang kedua, kami mohon sambutan dari Ketua Mada Kalimantan Timur. Kami silakan. Dan membuka rumah kami bahwa sesuai pernyataan penghargaan dari DPT mengatakan kepada persoalan atau organisasi atas biasa-biasanya waktu yang telah dilakukan kepada sendiri pasti serta dapat memberikan dukungan yang kuat memelihara kesatuan setiap kegiatan berkarya dan semangat semuanya. Pada perlu untuk menetapkan tanda penghargaan bagi veteran Indonesia satu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang DPRI, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1997 tentang DPRI, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang 9 tentang pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga DPRI 2018. Sekian. Terima kasih Pak Ketua Mada Legion Veteran Kalimantan Timur. Selanjutnya penyerahan bintang Legion Veteran Republik Indonesia oleh Ketua Mada Legion Veteran Kalimantan Timur. Aplaus untuk Pak. Ya, oke. Nah, itu mas kelihatan. Baik, selanjutnya sambutan Bapak Haji Muhammad Yosono selaku penerima penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Candi. Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu para pejuang perwakilan dari kita hari ini yang bersejarah ini saya sempat diterima ini terus terang Marwah Yosono dan Bung Tomo. Beliau telah meminjamkan saya melakukan apa kerjaan untuk yaitu kesejukan manusia. Mudah-mudahan arwah diterima Tuhan Allah.
dan saya akan melanjutkan ini. Terima kasih. Karena saya yakin mental kita NKRI, visi kita Pancasila. Ini kita harap kalau kita bervisi Pancasila, mentalnya NKRI, meskipun kita tua, visi boleh mati, mental kayak fondasi tetap. Allahu Akbar. Saya kira hari ini yang bersyarat saya terima kasih kepada pemerintah, artinya supaya tiba tujuan saya mudah-mudahan ratusan Yostomo, ribuan Yostomo akan yaitu melihat Fitran ini. Karena Fitran ini jangan lupa, ini perjuangan kita semua, darah Fitran. Kita minum air, ingat sumbernya. Ya, terima kasih. Sekian, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Yostomo, agar kita semua diberikan keselamatan kesehatan serta bintang legend veteran ini sangat berarti bagi perjuangan legend veteran dan Pak Yostomo, dan Pak Yostomo pada tanggal 4 April yang lalu berulang tahun yang ke-76. Jadi marilah kita berdoa, dan untuk doa ini kami mohon Pak Misnan untuk memimpinnya. Kami silakan Pak Misnan. Haji Muhammad Yos Sutomo kenapa mendapatkan predikat anugerah? Padahal di tahun 1945 baru lahir ke bumi, kapan ikut angkat senjata ikut berjuang di medan pertempuran? Tidak begitu masalahnya, Haji Muhammad Yos Sutomo cukup layak disebut pejuang dalam mengisi kemerdekaan. Bagaimana Haji Muhammad Yos Sutomo sebagai pengusaha, berpuluh-puluh tahun telah mengelola beberapa perusahaan. Haji Muhammad Yos Sutomo yang terlahir dari pelosok desa Sengiur, merantau ke pusat kota, berjuang dalam mengabdikan diri kepada nusa bangsa, menciptakan lahan kerja, menampung para pekerja dari tingkat sekolah terdasar hingga lulusan sarjana, sesuai pengalaman dengan gaji yang memenuhi standar peraturan negara. Sudah dipastikan bahwa Haji Muhammad Yos Sutomo cukup pantas dinyatakan sebagai pejuang yang berjuang membangun, gigih bekerja keras, pantang sambat lelah demi cita-cita luhur mengembangkan perekonomian rakyat dalam mengisi alam kemerdekaan demi mewujudkan tujuan bersama berbangsa dan bernegara yang berdaulat, demi menyubur makmurkan perekonomian rakyat secara mandiri. Jika Haji Muhammad Yos Sutomo bersebut seorang pemimpin yang tangguh, maka dialah seorang petinggi seumur hidup di dalam perusahaannya yang diibaratkan sebuah negara kecil di balik negara yang besar bernama Indonesia. Siapapun anak bangsa ini berhak untuk bersandang pejuang selama benar-benar turut memperjuangkan nusa bangsa, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada untuk urusan pribadi atas nama keluarga. Di satu sisi, Haji Muhammad Yos Sutomo tergolong pengusaha yang sukses, pernah bersandang Raja Kayu dari Kalimantan, Raja Batubara, pendiri hotel bintang pertama di Kalimantan Timur, penyelamat lahan pantai tetap terpelihara kebersihan, mengatasi limbah industri, menjelma jadi sarana hiburan membahagiakan siapa saja, serta merta mengembangkan dan menyuburkan hutan mangrove. Di sisi lain, Haji Muhammad Yos Sutomo dikenal sebagai orator, di atas pentas dengan suara lantang menggelegar menyuarakan, memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kualitas mentalitas melalui kecintaan dan melaksanakan tujuan Undang-Undang Dasar 45, menguatkan Pancasila sebagai fondasi dasar, melalui memantapkan keimanan dengan semangat perjuangan Laksamana Cheng Ho untuk berfastabikul khairat, membudidayakan rahmatan lil alamin secara bersungguh-sungguh. Dan sepanjang hidup Haji Muhammad Yos Sutomo, tak pernah terlepas dari 3 unsur kekuatan dalam diri dan kepribadian yang dijalankan dengan berkesadaran tinggi, antara lain, berjuang untuk bangsa, agama dan negara. Nah, penghargaan dari Legiun Veteran Republik Indonesia, bukan hadiah cuma-cuma, melainkan hasil dari perjuangan berjangka panjang, sebagai perwujudan mimpi besar dari seorang bocah yang dilahirkan dari desa Sengiur, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini sebetulnya secara hakikat. Saya waktu cari nama Yos Sudarso dan Mutomo, saya ingin berbuat hidup saya, berbuat kepentingan, mengorbankan diri kepentingan umum. Ini hari tercapai.
tapi masih koma, saya yakin. Karena bangsa kita sedang diperlukan, yaitu kita punya mental dan NKRI. Fisik adalah Pancasila. Kita kalau jalankan Pancasila fisik, insya Allah baldatun thayyibatun warun ghafur. Ini yang kita harus. Jadi penghargaan baru koma. Saya mengharap Jokowi bisa mengangkat NKRI. Mudah-mudahan kita di pagar bangsa, pagar negara, pagar agama, pagar pemimpin. Ini saya yakin Indonesia pasti cita-cita Sumpah Palapa Gajah Mada minta Indonesia itu kita harus jadi adidaya dunia, imbangi imbangi Amerika, imbangi Inggris, imbangi Prancis, sehingga baldatun thayyibatun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesuai dengan Undang-Undang 15 tahun 2002, semua orang yang berijazah sama Petra dia harus dikasih penghargaan. Seperti Pak Tomo ini, dia berijazah sama Petra. Baru 2 orang di Kalimantan Timur yang dapat, Gubernur Awang Paro karena membangun gedung kita, dan Pak Tomo. Sutomo tidak. Haji Muhammad Yos Sutomo atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat, Yayasan Haji Muhammad Cengho, Sumbermas Group dan Senior Group, mengucapkan selamat dan selalu merdeka dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78, tanggal 17 Agustus tahun 1945, 2023, selalu berjaya NKRI, selalu terdepan NKRI, selalu Pancasila NKRI, selalu harmoni NKRI sebagai teladan di muka bumi. Salam merdeka NKRI. Terima kasih.